Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Saatnya hampir tiba. Sebentar lagi rasa sakit itu akan tiba. Aku akan menghentikan semedi itu setelah aku mendapatkan tanda-tandanya. Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kau belum juga mengatakan siapa pembunuhnya. Aku akan memberikan balasan yang setimpal padanya. Babat Tanah Leluhur. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Haris Sabar dengan sutradara Thomas Ake. Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-10 dengan judul Geger Bumi Galuh. Pada akhir kisah yang lalu diceritakan, pasukan Indraprasta berhasil memecahkan gerbang Galuh dan dua pasukan telah saling terjang. Sementara itu di Kuil Siwa Agung, para tamu telah berhamburan meninggalkan Kuil Siwa Agung ketika mendengar berita yang dibawa oleh Raden Setakling dan Raden Sakapalwakuna. Aku telah mengabaikan peringatan dari orang tua itu. Oh iya, lalu di manakah sekarang Ki Parangpungkur? Kakek saat ini tengah keluar dari kota raja. Mungkin beberapa saat lagi, kakek akan kembali melalui tembok gerbang kota raja. Bagaimana Kakang? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Entahlah Disariti. Ayahanda, izinkanlah Ananda maju ke medan perang. Dalam keadaan seperti ini, baju pengantin ini serasa terbuat dari bara api. Tidak, anakku Maloka Dampu Awu. Ini adalah hari perkawinanmu. Janganlah kau kotori hari suci ini dengan lumuran darah di tanganmu. Beristirahatlah kau di kamarmu. Upacara ini pastilah telah menyita banyak tenagamu. Masuklah ke kamar kalian. Biarlah aku menjenguk para pemberontak itu di gerbang kota raja. Tapi ayahanda, Kakang, Dinda Kayuwangi. Dinda takut Kakang. Janganlah tinggalkan Dinda. Nah, Maloka Dampu Awu anakku, kini kau telah mempunyai sebuah tanggung jawab. Sebuah tanggung jawab yang harus kau pikul. Mungkin dengan mengorbankan sebagian perasaanmu. Nimas Kayuwangi anakku adalah sebuah tanggung jawab bagimu. Nah, jagalah dia. Aku berangkat. Ayo pengawal, kita lihat ke gerbang kota raja. Kakang, apakah kau tidak melihat kelompok kami di gerbang kota raja? Aku melihat mereka, Adik Sariti. Tapi aku tidak melihat kakekmu, Ki Parangpungkur. Di manakah Eyang Guru? Aku tidak melihatnya lagi sejak aku kembali. Aku melihatnya meninggalkan ruang ini saat upacara ini berlangsung. Kukira kini ia telah berada di gerbang kota raja. Kanda, marilah kita melihat keadaan di luar istana. Berada di dalam istana dan mengurung diri di dalamnya justru membuat hati ini menjadi semakin berdebar tidak menentu. Ayolah Kanda, kita ke pintu gerbang istana saja. Marilah Dinda. Ayo Kakang, Adik Sariti. Baru saja kedua pengantin dan sahabat-sahabatnya tiba di gerbang istana. Dari kejauhan, terlihat Baginda Prabu Sana kembali menuju mereka dengan diiringi oleh dua orang pengawal utamanya, sepasang pendekar dari Nusa Burung. Mereka telah berhasil memecahkan gerbang kota raja. Sekarang menyingkirlah kalian. Tapi ayahanda Prabu, dengar anakku Maloka Dampu Awu. Aku juga seorang ksatria.
Tapi kali ini aku tidak akan mengumbar kemarahanku pada mereka. Kekuatan pasukan mereka benar-benar luar biasa. Dan tidak sedikit tokoh-tokoh sakti yang membantu gerakan mereka. Karena itu, satu-satunya jalan adalah pergi sejauh-jauhnya dari Istana Galuh. Ayo bersiaplah. Oh, itu permaisuriku. Oh, bagaimana Kanda? Apakah kita harus meninggalkan istana ini? Dinda, kukira hanya itulah satu-satunya jalan yang harus kita lakukan. Ayo, sekarang bergegaslah Dinda. Kita harus cepat-cepat meninggalkan istana ini sebelum mereka tiba di sini. Hei, ayolah Sanjaya anakku. Janganlah kau hanya berdiri melamun seperti itu. Hei Sanjaya, apakah kau sedikit pun tidak merasa takut? Kulihat kau sejak tadi hanya berdiri saja di situ, melamun seperti biasa yang kau lakukan. Tidak ayahanda. Apakah yang harus saya takutkan? Apakah kau belum mengerti keadaan yang saat ini sedang terjadi? Bukankah pasukan Indraprasta menyerang dengan kekuatan 2 kali lipat? Mereka datang dengan kekuatan yang tak dapat ayahanda bendung lagi. Iya, benar anakku. Lalu apakah kau tidak merasa khawatir? Tidak ayahanda. Peristiwa ini memang sudah seharusnya terjadi. Marilah kita tinggalkan tempat ini. Tapi kita tidak usah menjadi panik seperti itu. Ayolah, cepat Dinda. Mari anakku Nimas. Ayolah, kalian semua ikutlah aku. Tinggalkan kota raja ini. Tapi biarlah tuanku. Saya akan tetap di sini. Saya akan melihat keadaan pertempuran di gerbang kota raja. Kakang, aku... Tidak, Adidampu Awuk. Kau seperti yang Baginda katakan, sudah mempunyai satu bentuk tanggung jawab. Pergilah bersama-sama dengan istrimu. Aku akan menjaga dan melihat keadaan Eyang Guru. Dan kau Sariti, kukira kau dapat mengantarkan Baginda keluar istana. Baik Kakang. Mari Kakang Dampu. Baiklah. Selamat tinggal Kakang Seta, Kakang Saka. Selamat tinggal Adidampu Awuk. Satu saat kita kelak akan berjumpa kembali. Kalau begitu, marilah anakku Maloka Dampu Awuk. Hop! Hiya, hiya, hiya! Hiya! Dengan dikawal oleh sepasang pendekar Nusa Burung dan Sariti, Baginda Prabu Sana bersama dengan Permaisuri, Raden Sanjaya, Nimas Kayuwangi serta Dampu Awuk menantunya pergi menuju ke arah lain yang bertolak belakang dengan gerbang kota raja. Sementara itu, Raden Setakling bersama dengan adiknya Raden Sakapal Wakuna masih tetap mematung memandangi kepergian adiknya Dampu Awuk bersama dengan keluarganya yang baru. Adidampu Awuk telah hilang, Kakang. Iya. Dia bukanlah orang yang dapat berbuat banyak seperti yang kita lakukan. Dia menjadi keluarga bangsawan utama. Tapi kini mereka pergi meninggalkan istana dan terlunta-lunta tidak bedanya dengan keluarga Karangsedana pada beberapa tahun yang lalu. Iya. Kekuasaan tidak bedanya dengan pakaian. Tidak akan mungkin selamanya kita kenakan. Satu saat pasti kita akan melepaskannya dan menggantinya entah dengan pakaian yang lebih baik atau sebaliknya, malah jauh lebih buruk. Iya, Kakang. Baginda Sana telah menanggalkan jubah kebesaran. Entah apakah dia akan seberuntung Prabu Ajikonda, berhasil mendapatkan kembali jubahnya yang terpaksa telah dilepaskan hari ini. Oh ya, Kakang, bagaimanakah dengan nasib adik Wulan? Dia belum juga datang kembali. Entahlah. Mudah-mudahan saja tidak terjadi sesuatu dengannya. Marilah kita melihat ke gerbang kota raja. Oh, Seta! Seta! Kakang, itu lihatlah Ibunda Anting Wulan. Bukankah kau Setakling, sahabat Anting Wulan putriku? Benar, kami adalah saudara seperguruan dari Anting Wulan. Di manakah putriku itu? Apakah kalian tidak melihatnya?
Kemarin kami melihatnya meninggalkan kota raja. Sudahlah, Bibi. Tidak usah mengkhawatirkan Anting Bulan. Putri Bibi mempunyai kepandaian yang sangat tinggi dan mampu menjaga dirinya dengan baik. Lalu apakah yang sedang terjadi saat ini di istana? Di kota raja? Istana menjadi kosong seperti ini. Oh, benarkah seperti yang dikatakan dayangku? Galuh mendapat serangan dari Indraprasta. Benar, Bibi Sampit. Peperangan tengah terjadi di gerbang kota raja. Mungkin sebentar lagi akan menjalar kemari. Sebaiknya Bibi Sampit segera meninggalkan istana. Kakang, apakah yang sebaiknya kita lakukan dengan Bibi Sampit, ibunda dari adik Wulan? Sebaiknya kita selamatkan saja adik Saka. Biarlah, kukira Eyang Guru akan dapat menjaga diri. Semoga saja. Ya, semoga. Kakang, itu mereka sudah datang. Maaf, Bibi. Apa yang akan kau lakukan? Raden Sakapalwaguna yang semula hendak menjenguk pertempuran di mulut gerbang kota raja terpaksa membatalkannya karena kehadiran Diani Sampit, ibunda dari Anting Wulan. Kakang, kemana kita akan pergi? Kita ke sana, ke arah perginya rombongan Baginda bersama Adi Dampu Awu. Celaka, itu tembok kota raja. Kita sudah kehilangan jejak. Pastilah Baginda dan rombongannya meninggalkan kota raja melalui jalan rahasia. Tak ada jalan lain, Kakang. Kita lompati saja pagar kota raja itu. Iya. Memang tidak ada jalan lain lagi. Berhati-hatilah, Adi Saka. Ayo, kau lompatlah kemari. Baik, Kakang. Tempat ini sunyi sekali. Tak ada penjagaan sedikit pun di sini. Awas, Kakang. Itu ada rombongan prajurit. Oi, berhenti. Siapa kalian? Kau teruslah berjalan ke arah selatan, Adik Saka. Biarlah aku yang menahan mereka. Baik, Kakang. Berhati-hatilah. Mau kemana kau? Tunggu. Hadapi aku saja, Kisanak. Lepaskan anak panah. Beritahu pusat ada pelarian di sekitar sini. Biarkanlah kami pergi ke sana. Kami tidak akan menyusahkan kalian. Setan ini terlalu alat untuk kita. Celaka, karena Sandi telah dilepaskan. Aku tidak boleh bertindak lemah lagi. Mereka harus segera kuhabiskan. Sebelum para tokoh-tokoh Indraprasta itu datang kemari dan mengejar Adi Saka. Dengar kata-kataku, terpaksa sekarang aku merobohkan kalian. Raden Setakeling berkelebat di antara kelompok pasukan Indraprasta, membagi-bagi pukulannya yang kali ini tak dapat lagi ditahan oleh mereka. Satu persatu, mereka semua jatuh berkelimpangan tak berdaya. Setelah berhasil membereskan sekelompok pasukan kecil itu, Raden Setakeling melesat kembali menyusul Raden Sakapalwaguna adiknya. Setelah beberapa saat mengejarnya, bukankah itu rombongan Sri Baginda sana? Ternyata Adi Saka juga sudah berada di sana. Bagus, anak muda. Kita akan terus berkuda. Katakanlah bila kau sudah tak mampu lagi untuk berlari. Jangan khawatir, tuanku. Kami bertiga mampu untuk berlari yang selama setengah hari terus-menerus. Bukankah demikian, adik Saritu? Iya, benar tuanku. Saka, jika kau merasa lelah, biarlah aku menggantikanmu membawa Bibi Sampit. Tidak, Kakang. Aku masih cukup kuat.
Matahari sore perlahan-lahan menyurup masuk ke batas cakrawala, dan bersamaan dengan itu cahayanya semakin memudar dan akhirnya menjadi hilang sama sekali, dan kini yang tinggallah hanyalah kegelapan malam. Hari telah menjadi gelap. Kita berhenti di sini dan beristirahat. Hop! Kanda, di manakah kita akan tidur melepaskan lelah? Oh, apakah Dinda membutuhkan ranjang istana yang indah, kasur empuk untuk tidur dalam keadaan seperti ini? Tidak, Kanda. Dinda hanya bertanya, di manakah kita akan tidur? Di rumput lebak di sekitar kita kah? Ataukah di bawah pohon besar di ujung sana? Dinda, Kanda kira ini adalah tempat yang terbaik, sebuah tegalan, dan dari tempat ini kita akan dapat mengetahui seandainya ada musuh yang datang mengejar kita. Ya, setidak-tidaknya kita akan dapat bersiap-siap dan mengadakan perlawanan. Ayo, turunlah Dinda. Baiklah, Kanda. Hup. Sana bersama dengan keluarganya Diani Sampit serta pengawalnya sepasang pendekar dari Nusa Burung beristirahat di sebuah hutan kecil tak jauh dari perbatasan Galuh. Dan Raden Setakeling, Sariti serta Raden Sakapal Waguna juga menyertai rombongan kecil tersebut. Ada apakah Bibi? Mengapa Bibi menangis? Oh, tidak apa-apa. Ada apakah kau menangis, Sampit? Tidak, tuanku. Saya tidak apa-apa. Saya hanya teringat pada Anting Wulan, putri hamba. Anak itu memiliki kepandaian yang tinggi. Dia bukan wanita lemah. Percayalah, dia akan mampu menjaga dirinya. Kanda? Kanda? Sebentar, Dinda. Bukankah kau putri dari pengemis tongkat merah? Benar, tuanku. Kakek Pungkur adalah guru hamba. Nama hamba Sariti. Kau tolonglah jaga sementara Diani Sampit. Wanita itu tengah gelisah memikirkan putrinya. Anting Wulan adalah sahabat hamba, tuanku. Bagus. Jika begitu, kau jagalah ibundanya. Aku akan menjenguk istriku. Ada apa, Dinda Kanti? Kau memanggilku? Kanda Prabu? Iya, Dinda. Mulai saat ini, sejak siang tadi, kekuasaan telah hilang dari tangan Kanda. Agaknya Dewata telah menggariskan demikian, Dinda. Tapi Kanda akan mencoba untuk membalaskan pengkhianatan ini. Pengkhianatan dari Adisora. Janganlah Dinda menjadi kecewa dan bersedih atas peristiwa ini. Dinda tidak bersedih ataupun kecewa, Kanda. Tidak, sama sekali tidak. Dinda hanya mau mengingatkan Kanda bahwa mulai saat ini sudah tidak ada lagi kekuasaan di tangan Kanda. Iya. Kanda mengerti itu. Kanda tidak lagi mempunyai kekuasaan untuk melindungi seseorang, untuk menghidupi seseorang. Ya, Kanda pun telah mengerti, Dinda. Karena Kanda tak lagi sempat untuk membawa harta pusaka kerajaan. Yang ada hanyalah beberapa ikat dan bentuk perhiasan yang memang telah berada di tubuh Kanda dan juga di tubuh Dinda. Jika Kanda telah menyadari semua itu, Dinda kira Kanda tidak perlu untuk mengurusi lagi orang-orang, siapapun dia adanya, Kanda. Apa maksud Dinda? Apakah maksud Dinda kita tidak lagi harus mengurusi pengawal-pengawal utamaku itu? Jika itu maksud Dinda, Dinda salah besar. Mereka sangatlah kita butuhkan. Sepasang pendekar Nusa Barung itu begitu setianya pada Kanda.
Kenapa jadi harus kita tinggalkan mereka? Justru pada saat-saat seperti ini kita... Bukan mereka yang Dinda maksudkan, Kanda. Bukan, Kanda, tapi adalah wanita itu. Hah? Wanita itu? Maksud Dinda Kanti, Diani Sampit itu? Ya, dialah, Kanda. Untuk apa dia harus Kanda bawa terus? Bukankah Dinda tahu Kanda tidak membawanya, tapi kedua anak muda itu yang membawanya mengejar kita. Dan lagi, ada apa dengan Diani Sampit? Kanda tidak usah berpura-pura. Dinda sudah mengerti semuanya. Sudah cukup Dinda menahan diri, Kanda. Sudahlah Dinda, jangan menangis. Akan malu kita jika mereka mengerti apa yang tengah kita ributkan. Malam menjadi semakin larut. Prabu Sana duduk terpekur di samping Sri Kunti permaisurinya. Sementara itu Raden Satakeling, Raden Sakapalwaguna serta Sariti dan Diani Sampit menemani Dampu Awuk dan istrinya Nimas Kayuwangi. Tak jauh dari mereka, Raden Sanjaya memisahkan diri, asik merenung memandangi bintang gemintang yang bertaburan di langit. Seakan-akan putra mahkota Galuh ini mencoba untuk menghitung dan menelusuri satu persatu benda angkasa tersebut. Sementara itu, dua pengawal utama Baginda Sana kelihatan berkeliling memperhatikan keadaan. Entah bagaimana nasib anakku Wulan. Mengapa sampai kini ia tidak juga menampakkan dirinya? Mungkin saja dia telah kembali ke istana, Bi. Tapi tidak menemukan Bibi di sana. Janganlah Bibi mengkhawatirkan dirinya. Besok, saya akan meminta bantuan kelompok saya pengemis tongkat merah. Dalam waktu yang tidak akan lama, pasti Anting Wulan akan dapat menyusul kita. Ya, mudah-mudahan saja anakku selamat dan tidak kurang suatu apapun. Mau kemanakah kau, Bibi Sampit? Aku hendak menemani Baginda dan Permaisuri Sri Kanti. Tuanku, apakah saya mengganggu tuanku berdua? Tidak. Ada apakah, Sampit? Saya akan meminta maaf. Meminta maaf? Ya. Walaupun saya tidak melihat ke gerbang kota raja, tapi saya yakin Kakang Rangga berada di antara pasukan Indraprasta. Saya malu atas peristiwa itu. Saya malu atas sikap dari Kakang Rangga. Waktu itu saya dan juga atas nama putri saya Anting Wulan memohon maaf atas sikap yang diambil oleh Kakang Rangga, suami hamba. Prabu Sora telah berhasil menjatuhkan Galuh. Dan tentu Rangga suamimu itu yang banyak membantu akan mendapatkan imbalan yang besar. Bukan tidak mungkin Galuh yang kini menjadi wilayah jajahannya akan diberikan pada suamimu. Mengapa kau tidak segera kembali ke Galuh? Kau akan dapat menjadi seorang permaisuri di sana. Dinda Kanti. Kenapa, Kanda? Apakah terlalu jauh perkiraan yang Dinda hitung? Tuanku permaisuri benar. Tidak. Jangan panggil aku permaisuri. Aku bukan lagi seorang permaisuri. Justru sekarang kaulah yang mungkin menjadi permaisuri, menggantikan diriku bersama dengan suamimu Rangga. Tidak. Saya tidak akan pernah kembali lagi pada Kakang Rangga. Sikapnya telah mempermalukan saya pada tuanku sana. Tidak. Saya tidak akan kembali ke kota Raja Galuh. Tidak akan kembali lagi ke kota Raja Galuh. Lalu apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Dan bersama siapakah kau akan hidup? Jika tidak dengan suamimu sendiri, Rangga, dengan siapa kau akan hidup? Suamiku sana bukanlah seorang raja, dan dia sudah tidak mampu lagi menghidupimu. Kanti, sudahlah Kanti. Jika Wulan putriku datang, tentu aku tidak akan lagi merepotkan kalian. Aku tidak akan menyusahkan kalian. Atau jika perlu, biarlah aku pergi dari kalian sekarang juga. Sampit, mau kemana kau? Bibi Sampit. Ada apa, Bibi Sampit?
Kenapa Bibi tiba-tiba saja ingin pergi dari tempat ini? Aku ingin kembali ke kota raja dan mencari Wulan, anakku. Aku ingin kembali ke sana. Iya, Bi. Kita akan kembali ke kota raja. Tapi tidak malam-malam seperti ini, Bi. Besok kita akan kembali. Kita akan kembali bersama-sama dengan Kakang Seta dan Kakang Saka. Sudahlah, Bi. Tenanglah. Malam terus berlalu. Suasana yang serba salah menyentuh diri seluruh rombongan pelarian itu. Mereka tak tahu lagi harus berbicara apa untuk menanggapi keributan kecil yang sempat didengarnya. Hei, jangan kalian pelihara sifat kesatria dalam pertempuran seperti ini. Ayo, kita Bangkara bantu Ki Pandu Panjana untuk menyelesaikan Panglima Pati. Hoi, Suraprabha, percepat gerak pasukanmu. Desak terus pasukan Galuh. Kita harus berhasil menguasai kota raja ini sebelum matahari terbenam. Pasukan Indraprasta yang berjumlah jauh lebih besar itu berhasil mendesak pasukan Galuh yang mulai berdebar jantungnya melihat lawan mereka. Perbuatan dari sejumlah kelompok hitam, paku binang yang semula telah merontokkan dada mereka, serta sejumlah besar tokoh-tokoh utama yang tidak mendapat lawan berkelebat ke sana kemari menyebar maut. Sementara itu di sudut lain, Resi Wanayasa bersama dengan Ki Parangkukur mencoba menahan gerak dari Resi Amista. Pasukan Galuh sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Lihat itu, pasukan Galuh terus terdesak memenuhi seluruh jalan-jalan kota raja. Orang-orangku pun banyak yang telah menjadi korban. Entah di mana cucuku Sari. Cucumu ada bersama dengan murid-muridku dan Baginda sana di istana. Hai. Lihatlah kemari, Panglima kalian telah gugur. Menyerahlah sebelum kalian menjadi korban semuanya. Menyerahlah. Kau kembalilah ke istana. Aku masih akan mencoba mengatur para anak buahku ini. Baiklah, berhati-hatilah. Hindarkan Resi asing itu. Kepandaiannya sangatlah luar biasa. Berita tentang gugurnya Panglima Pakih menyebar hingga ke pelosok-pelosok jalan yang ramai oleh kecamuk pertempuran. Dan pada beberapa tempat beberapa kelompok telah melepaskan senjatanya dan menyatakan takluk. Sedangkan pada beberapa bagian yang lain masih saja banyak di antara mereka yang bertempur terus tanpa perhitungan. Sebagian dari prajurit Galuh telah menyerah. Tidak ada gunanya lagi kehadiran orang-orangku di sini. Aku akan memerintahkan mereka untuk segera meninggalkan kota raja ini. Kabarkan pada seluruh anggota Tongkat Merah untuk segera meninggalkan kota raja. Ketika sedang serunya pertempuran berkecamuk, tiba-tiba dari arah selatan kota raja terlihat sebuah panas sendara yang melesat. Panas Sandi. Pastilah ada keluarga istana yang melarikan diri. Hoi, Resi Amista, temani aku. Bersamaan dengan Resi Amista, Raden Kuda Amuksa yang merasa yakin tidak akan mendapat tekanan lagi dari Indraprasta,
segera meninggalkan pasukannya menuju Istana Galuh. Akan tetapi setibanya di Istana Galuh, mereka tidak melihat seorang pun keluarga istana kecuali para dayang dan pelayan-pelayan dalam. Dari seorang pelayan dalam diketahui bahwa seluruh keluarga istana telah meninggalkan istana beberapa saat yang lalu. Setan pengecut. Aku tidak akan membiarkan kau selamat sana. Kau telah menghancurkan martabat dan kehormatanku. Untuk itu, kau harus menerima pembalasanku. Kau harus menerima pembalasan yang setimpal atas perbuatanmu dan atas sakit hatiku ini. Sampit istriku pun agaknya melarikan diri bersama-sama dengannya. Nah, ayo Mista, kita kejar mereka. Pastilah mereka yang melarikan diri ke arah selatan kota raja. Pada kisah yang lalu diceritakan, kujang Cakrabuana yang masuk dan menyembul dalam dada Raden Purbaya menjadi hilang sama sekali ketika Raden Purbaya bersemedi memohon pertolongan Dewata. Demikian juga halnya dengan Cempaka dan sarung kujang pusaka. Atas petunjuk Raden Purbaya dan Cempaka, Mamang Kuraya akhirnya mampu menciptakan jurus penakluk aji 5 bayang-bayang Resi Amista. Hari sudah siang. Iya, matahari sudah naik tinggi sekali. Lihatlah itu, sebentar lagi tengah hari akan menjelang. Di manakah kakek, Kak Cempaka? Itu, kakek baru saja beristirahat. Menurutnya, ia semalam-malaman tidak tertidur. Tidak tidur? Iya, kakek baru saja berhasil menciptakan jurus penakluk aji 5 bayang-bayang. Lihat itu, kakek menuju kemari. Luar biasa sekali kalian anak-anak kecil. Bocah luar biasa. Kalian benar. Disitulah rupanya kunci kelemahan aji 5 bayang-bayang. Di mana kau sekarang Resi Asing? Akan kulihat bagaimana rasa penasaranmu semakin meledak jika aku katakan bahwa aji 5 bayang-bayangnya justru dijatuhkan oleh kalian. Bocah-bocah yang belum lagi hilang bau popoknya. Ayolah, kita mencari Resi Amista. Resi itu sangat berbahaya. Tak ada satu jago pun di Galuh yang akan mampu menahannya. Bahkan kukira di tanah Pasundan ini. Di manakah sekarang mereka berada, Kek? Kita lihat saja mereka di Galuh. Dari pimpinan pengemis tongkat merah, aku mendapat keterangan bahwa beberapa hari lagi mereka hendak mengadakan serangan ke kota Raja Galuh. Jika demikian, kita lihat ke sana segera, Kek. Iya, Raden Purbaya benar, Kek. Agar segera kita dapat kembali ke Karangsedana. Tidak, bukan karena itu. Maksudku, agar tidak terjadi sesuatu yang di luar garis kewajaran yang dapat dibuat oleh Resi Asing itu. Mari, Kek. Ayo. 2 hari 2 malam, Mamang Kuraya akhirnya berhasil menciptakan jurus penakluk aji 5 bayang-bayang. Dan hari keberangkatan Raden Purbaya bersama dengan Cempaka dan kakeknya itu bertepatan dengan hari perayaan perkawinan Putri Agung Nimas Kayuwangi yang sekaligus merupakan hari naas bagi kerajaan Galuh. Tunggu, Kek! Ada apa, Purbaya? Itu, Kek. Kuda itu, aku mengenalnya. Ya, aku mengenalnya. Jika aku tidak salah, itu adalah kuda ajaib yang dulu diperebutkan oleh Jerangkong Hidup dan para tokoh dari dunia kependekaran. Kuda ajaib? Ya, kuda itu mampu untuk berlari bagaikan terbang. Lihatlah, kuda itu melihat kemari. Lihat Raden, sepertinya
Dia sedang memperhatikan kita dengan serius. Lihat itu, dia kemari. Kau masih mengenalku, Putih? Kau masih mengenalku? Bukankah kau sudah bersahabat? Dan kelihatannya demikian akrabnya. Aku hanya mengenalnya selintas, Kak. Aku telah menyelamatkannya dari perangkap guru jerangkong hidup. Dia kelihatan begitu berterima kasih. Pastilah Bibi Anting Wulan berada di sekitar tempat ini. Apakah kau tidak melihat tuanmu, Bibi Anting Wulan? Kek, kukira pasti telah terjadi sesuatu dengan Bibi Anting Wulan. Jika tidak mungkin Bibi meninggalkan kudanya demikian saja. Bibi Anting Wulan! Bibi Anting Wulan! Sudahlah Purbaya. Cukup kau berteriak seperti itu. Bibimu adalah seorang gadis yang memiliki ilmu yang tinggi. Jika dia berada di sekitar tempat ini, sekalipun cukup jauh, dia pasti akan dapat mendengarnya. Kukira sebaiknya kita teruskan saja perjalanan kita ini. Baiklah, Kek. Mari. Hup! Kek, dia mengikuti kita. Kau benar. Dia adalah seekor kuda yang baik. Aku kira dia pasti merasakan tuannya tidak lagi berada di sekitarnya. Dan mungkin indera khusus merasakan bahwa arah tujuan kita adalah tidak berbeda dengan tempat tuannya berada. Barangkali kau ingin agar aku naik ke punggungmu. Baiklah, aku akan naik. Hup! Naiklah ke belakangku, Kak Cempaka. Biarlah Raden, saya berlari saja di sampingnya. Naiklah, kita akan dapat mempercepat perjalanan kita dengan kuda ajaib ini. Nah, itu, lihatlah Kak. Kuda ini ingin agar kita menungganginya. Ayolah Cempaka, kita bertiga akan menungganginya. Bertiga? Iya, ayolah. Hup. Oh, Raden, luar biasa sekali lari kuda ini. Aku pun baru menungganginya kali ini. Berhati-hatilah memegang kendalinya, Purbaya. Kau dapat terlempar dari punggung kuda ini. Jangan khawatir, Kek. Kota Raja sudah tak jauh lagi di muka kita. Kurangi kecepatan kuda ini, Purbaya. Hai, Putih. Kurangi kecepatanmu. Ayo, kurangi kecepatanmu. Hei, lihat itu. Di depan sana, Kek. Berhenti, tunggu. Hup, hup. Mayat-mayat prajurit Galuh hancur. Seakan-akan digilas oleh 1000 pedati. Iya, agaknya memang demikian. Mayat-mayat itu hancur karena kaki-kaki kuda serta rombongan pasukan besar. Apakah itu berarti pasukan Indraprasta telah tiba di kota raja? Ya. Agaknya memang demikianlah, Purbaya. Ayo, kembali pacu kudamu. Sebentar lagi kita akan membuktikan semua ini. Baik, Kek. Hiya, hiya. Hentikan Purbaya. Hentikan kuda ini di sini. Hup. Berhenti, Putih. Berhenti. Hup. 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 Ya, Kek. Saya telah melihatnya jauh di depan kita. Ratusan pedati dan kuda serta tenda-tenda besar dari prajurit Galuh. Ayo, kita lihat ke sana. Agaknya di tempat ini mereka membuat markas darurat. Lihatlah, kita tidak menjumpai banyak prajurit sekitar sini. Agaknya saat ini pertempuran tengah berlangsung. Shh, jangan berisik, Putih. Jangan berisik. Musuh berada di depan kita. Putih,
Ada apakah? Oh, Raden, lihatlah itu. Di atas pedati sana. Perhatikan itu. Bukankah itu Bibi Anting Wulan? Ya, benar. Itu Bibi Anting Wulan. Pantaslah kau menjadi gelisah seperti itu. Bagus, Tunggul. Tenanglah kau di sini. Tenanglah. Kami akan mencoba membebaskan tuanmu, Bibi Anting Wulan. Aneh, Raden. Bagaimana bisa Bibi Anting Wulan sampai seperti itu? Bukankah Bibi Anting Wulan memiliki kepandaian yang tinggi? Iya, mungkin kepandaian orang yang menaklukkannya jauh lebih tinggi. Kek, tolonglah kakek lepaskan Bibi Anting Wulan. Kenapa kau ini, cucu? Biasanya kau selalu tampil untuk melakukan pekerjaan apapun. Mengapa kini kau jadi seperti ketakutan? Aku lupa, Kek. Bibi Wulan begitu membenci diriku. Aku khawatir ia kembali bangkit dendamnya dan membabi buta menyerangku. Mengapa bisa demikian? Hal itu bermula peristiwa di Bukit Batu Larang. Bibi Anting membenci saya karena saya telah membuat kakek terluka hingga mereka menyangka kakek telah mati. Dan hal berikutnya, ketika saya memberikan minuman untuk tamu-tamu di Bukit Tengkorak yang ternyata berisi racun ulat sutra, saya tidak sengaja melakukannya, Kek. Semua itu terjadi tanpa sepengetahuan saya. Jerangkong hidup telah memperdaya saya. Iya. Aku mengerti, Purbaya. Ya, biarlah aku yang akan membebaskannya. Delapan prajurit yang menjaga di sekitar pedati tempatnya duduk bersandar. Aku akan lumpuhkan penjaga-penjaga itu dalam sekejap. Kok kakek Mamangku Raya? Shh, jangan mengeluarkan suara, bocah. Aku akan mencoba membebaskan totokanmu. Tidak perlu, Kek. Biarlah saya yang melepaskannya sendiri. Kakek bantulah saya dengan tenaga murni kakek untuk membuka jalan darah saya yang telah disumbat oleh Prabu Sora. Baiklah, cucu. Sudahlah, Kek. Saya sudah menjadi sehat kembali. Saya mendengar suara Tunggul di semak sana. Hei, Tunggul! Ayolah, kemari mendekat jika kalian semua ingin mendapat celaka. Bagaikan seekor harimau yang lepas kembali dari kerangkeng, Anting Wulan mengamuk membagi-bagi serangannya. Dan beberapa saat saja puluhan prajurit telah bergelimpangan merintih kesakitan. Wulan, cukup Wulan. Jangan kau hambur-hamburkan emosimu pada mereka yang tidak mempunyai masalah dan persoalan denganmu. Cukup. Ya, mereka tidak bersalah. Biarlah saya menghajar pencuri kujang pusakaku. Ayo Tunggul, kita masuki kota raja. Hiya. Hebat sekali kepandaian anak itu. Agaknya semakin tidak berguna saja aku yang tua. Menghadapi anak-anak yang masih bocah-bocah, aku harus mengakui kelemahanku. Anting Wulan yang telah lebih dahulu melesat tiba di kota raja. Dan saat mana perang tengah berkecamuk dengan dahsyatnya, Raden Kuda Amoksa dan Resi Amista baru saja meninggalkan arena menuju Istana Galuh untuk mencari Prabu Sana. Di manakah Prabu Sora dan juga ayahandaku? Aku harus mengajak ayahandaku pergi meninggalkan kecamuknya peperangan ini. Itu di Parang Punggor tengah terdesak oleh kepungan dua orang tokoh tua. Aku mengenal salah satu di antara mereka adalah
emosi-emosimu pada mereka yang tidak mempunyai masalah dan persoalan denganmu. Cukup. Ya, mereka tidak bersalah. Biarlah saya menghajar pencuri kujang pusakaku. Ayo Tunggul, kita masuki kota raja. Hiya, hiya, hiya. Hebat sekali kepandaian anak itu. Agaknya semakin tidak berguna saja aku yang tua. Menghadapi anak-anak yang masih bocah-bocah, aku harus mengakui kelemahanku. Anting Wulan yang telah lebih dahulu melesat tiba di kota raja. Dan saat mana perang tengah berkecamuk dengan dahsyatnya, Raden Kuda Amoksa dan Resi Amista baru saja meninggalkan arena menuju istana Galuh untuk mencari Prabu Sana. Di manakah Prabu Sora dan juga ayahandaku? Aku harus mengajak ayahandaku pergi meninggalkan kecamuknya peperangan ini. Itu Ki Parang Pungkur tengah terdesak oleh kepungan dua orang tokoh tua. Aku mengenal salah satu di antara mereka adalah Ki Pandu Pancana. Aku harus segera menolongnya. Siapakah kau ini? Kau ingin mencari mati? Hah? Ingin merasakan jurus halilintar hitam? Kau keluarkanlah jurus andalanmu itu. Baiklah, jika kau memang ingin mencari mati, rasakanlah ini. Ayo, bangkitlah orang tua. Bangkitlah, jika kau memang masih mempunyai simpanan yang akan kau keluarkan padaku. Oh, memang hebat. Di manakah pimpinan kalian, Prabu Sora? Suruh dia keluar untuk menghadapi aku. Kau belum cukup pantas untuk berhadapan dengan aku. Bocah sombong. Jika saja baginda berada di sekitar sini, Prabu akan segera dipecahkan dengan aji Bayu Cakrabuananya. Kau kira apa yang telah melemparmu tadi? Kau tadi sudah merasakan Banyu Cakrabuana. Apakah kau masih ingin merasakan Banyu Cakrabuana milikku? Ayo bangkitlah. Kau juga menguasai Banyu Cakrabuana. Kau juga Ki Pandu Pancana. Mengapa kau bersembunyi di sana? Ayo, hadapi aku. Ayo. Apakah kau masih menginginkan gebukan-gebukanku lagi? Sudah Nona Wulan. Sebaiknya kau tinggalkanlah tempat ini. Ayo, pergilah ke istana. Selamatkanlah Baginda Sana. Si Amista dan Raden Rangga tengah mengejarnya. Raden Rangga menuju istana? Iya. Baiklah, aku akan segera ke sana. Hei, tunggu dulu Nona Manis. Agaknya kau telah berhasil melepaskan diri dari totokan aji Banyu Cakrabuanaku. Pencuri licik, kau pun harus menerima gebukanku. Kau harus mengembalikan kujang pusakaku. Anting Wulan tidak dapat menahan diri lagi. Segera saja ia membuka jurus Banyu Cakrabuana dan kemudian dengan kecepatan yang sangat luar biasa, ia melenting sambil melepaskan pukulan-pukulan dahsyat ke arah tubuh Prabu Sora. Prabu Sora beberapa saat tak dapat mempertahankan keseimbangan tubuhnya. Serangan-serangan dari tubuh Anting Wulan yang tidak disangka-sangka itu menerpa tubuhnya bagaikan badai. Ya, jurus-jurus yang telah dikenalnya. Akan tetapi kini dengan berlipat ganda kehebatannya. Pertarungan antara keduanya kini memiliki arena tersendiri. Para prajurit yang semula tengah terlibat dengan pertempuran, tanpa mereka sadari, mereka menghentikan serangan mereka dan kemudian menyaksikan pertempuran antara dua tokoh sakti yang tengah mengembangkan ilmu yang sama, Banyu Cakrabuana. Prabu Sora pencuri, mengapa tidak juga kau gunakan pusaka curianmu? Mengapa kau belum juga mencabutnya? Cepat, kau cabutlah sebelum kau menyesal nanti. Luar biasa sekali anak ini. Belum berapa lama ia tidak bertemu denganku.
sudah meningkat kembali ilmunya. Entah iblis mana yang telah melatihnya. Pertempuran antara dua aji yang sama berlangsung dengan serunya. Prabu Sora agaknya sudah semakin terdesak, tapi Anting Wulan tetap saja tidak akan mampu untuk menjatuhkannya dalam waktu yang singkat. Agaknya apa yang dikatakannya tidaklah dusta. Jika dalam keadaan seperti ini, ia belum juga menggunakan pusaka itu, pastilah kujang itu benar-benar tidak berada di tangannya. Jika demikian, aku tidak boleh membuang-buang banyak waktu. Aku akan segera menyusul Resi Amista dan ayahandaku. Kenapa kau mundur? Majulah pencuri licik. Apakah pukulanku itu terasa sakit? Kau belum mengalahkan aku, Nona kecil. Mari kita lanjutkan kembali. Cukuplah. Aku tidak berselera lagi bertempur denganmu, Prabu Sora. Sampai bertemu lagi. Hei, dengarlah. Apakah kalian tidak melihat para penghuni istana ini? Oh, Nona Anting Wulan, Baginda pergi bersama-sama seluruh keluarganya menuju ke sana, ke arah selatan. Iya, ke arah sana, arah selatan. Bagus. Apakah ibundaku ada bersama mereka? Ibunda Nona Wulan bersama dengan dua sahabat Nona, dan dibawa juga ke arah selatan, Nona. Dua sahabatku, Kakang Seta dan Kakang Saka. Pastilah mereka. Aku akan segera menyusul ke sana. Ya, cepatlah Nona. Pengkhianat Rangga juga pergi menyusulnya. Cepatlah, sebelum pengkhianat itu menyusahkan Baginda dan juga ibunda Nona Wulan. Baiklah, tapi satu hal yang kau harus ketahui. Raden Kuda Amoksa atau Raden Rangga bukanlah seorang pengkhianat. Bukan pengkhianat negara. Semua dilakukannya karena dendamnya. Selamat tinggal. Setelah melepaskan ganjalan dalam dirinya atas sikap dayang itu pada ayahandanya, Anting Wulan segera melesat menuju ke arah selatan. Tinggal si dayang yang termangu dengan pandangan ketidakmengertian. Sementara itu di pinggiran hutan, di sekitar perbatasan Galuh, rombongan Prabu Sana tengah beristirahat melepaskan lelah. Diani Sampit masih saja melamun sedih memikirkan sikap dari permaisuri Prabu Sana. Sariti yang berada di sampingnya mencoba untuk menghiburnya. Sementara itu dua pengawal utamanya, yaitu sepasang pendekar dari Nusa Burung, masih tetap berjaga dan tidak meninggalkan kewaspadaannya. Malam menjadi semakin larut. Adi Buntara, aku merasakan akan ada tamu yang mengunjungi kita. Iya Kakang. Aku pun merasakan adanya getaran-getaran itu, Kakang. Mereka dua orang dan berada di sebelah kiri kita, Kang. Benar. Jangan terlalu jauh dari Baginda. Lihat itu. Anak-anak muda itu juga sudah merasakan hal itu. Hebat juga kemampuan mereka. Kau beritahu Baginda, cepat. Baik, Kang. Maaf, tuanku. Kita akan kedatangan tamu. Harap tuanku berhati-hati. Apapun yang kalian lakukan, kalian tidak akan mungkin lagi dapat lepas dari tangan kami, Kau, Kakang Rangga. Kau tidak perlu mencari aku lagi, wanita cabul. Wanita tidak tahu malu. Mau apa kau datang kemari, Kakang? Setelah kau merusak dan menghancurkan dan memporak-porandakan Galuh?
kau tidak perlu bicara denganku. Menyingkirlah. Jangan menghalang-halangi aku. Perempuan cabul, iblis betina. Kau hanya dapat melihat hancurnya Galuh, hancurnya kota raja, istana yang indah. Tapi kau tidak pernah dapat melihat hancurnya hatiku. Menyingkirlah, hayo menyingkirlah. Sebelum aku juga menghancurkan tubuhmu. Minggir. Hai, di sini masih ada kami. Palingkanlah dulu wajahmu kemari. Hadapi kami. Baru kau akan dapat leluasa untuk bertindak. Kau kira dengan Danding Madenda kau akan dapat bertingkah di hadapanku, ha? Baik. Aku akan menghancurkan tubuhmu dahulu. Biarlah kedua orang itu, hamba yang menghadapinya, tuanku. Baiklah. Kau selesaikanlah secepatnya. Kita tidak mempunyai waktu lagi. Sri Baginda Prabu Sora tentu sudah tidak sabaran dan menjadi cemas karena kehilangan kita. Saya mengerti, Tuanku Rangga. Pancawayang. Awas, hati-hatilah Adi Buntara. Akan kita hadapi, Kakang. Marilah kita coba dengan Danding Madenda. Hop! Hop! Hiya! Hei, Adi Buntara! Salah bentuk yang berhasil kujatuhkan bangkit kembali tanpa kurang satu apapun. Oh iya! Iya, Kakang! Agaknya Pancawayang yang dikuasai resi asing ini memiliki kekuatan lain yang hampir sejenis dengan Pancasona dan Rawa Rontek, Kakang! Iya! Awas, Adi Buntara! Serangan 5 bayang itu mengurung kita menjadi semakin ketat. Oh iya! Oh iya! Agaknya kita tidak bisa membiarkan pengawal Baginda sana bertempur sendirian. Kita harus membantunya. Resi itu terlalu tangguh untuknya. Ayolah, Kakang. Kami membantu kalian, paman-paman. Kalian kubantu. Hei, Sariti, kau jagalah Baginda dan keluarga istana. Biarkan kami berempat menghadapinya. Kalian kira kalian akan sanggup untuk menghadapi aku, Resi Amista? Kau pun harus mendapatkannya juga. Kakang Seta, berhati-hatilah. Ilmu resi ini luar biasa sekali. Pada kisah yang lalu diceritakan, Resi Amista berhasil menewaskan 2 pengawal utama Prabu Sana, yaitu sepasang pendekar dari Nusa Burung. Dan lawan lainnya yang masih tinggal adalah Raden Sakapalwaguna dan kakangnya, Raden Setakling serta Sariti. Rasa-rasanya aku tidak sampai hati untuk membunuh kalian bertiga, anak-anak muda. Gunakan barisan sepasang kincir. Baik, Adisaka. Aku tidak ingin membuang-buang waktu lagi, Kakang Sana. Hadapilah aku dan terimalah pembalasan atas semua sikapmu padaku dahulu. Jangan, Kakang Rangga. Jangan kau ganggu Kakang Prabu Sana. Biarkanlah beliau pergi. Jangan kau ganggu.
Semua kesalahan pada masa lalunya adalah karena aku. Aku yang telah menggodanya. Aku yang bersalah, Kakang. Aku tidak berurusan denganmu, wanita kotor. Menyingkirlah, atau kau juga akan menjadi korban dendamku. Menyingkir. Menyingkirlah, kau Sampit. Biarlah aku menghadapinya. Ya, memang benar aku bersalah. Biarlah aku menanggung semua kesalahan ini. Tidak, Kakang Prabu. Kau tidak bersalah. Kau tidak bersalah. Akulah yang bersalah. Aku yang menggodamu. Akulah iblis yang merusak dirimu. Maafkan aku, Kakang Prabu. Maafkan aku, Kakang Rangga. Kalian hukumlah aku. Bunuhlah. Akulah yang malapetaka semua ini. Menyingkirlah, kau Sampit. Aku adalah seorang Mahaprabu. Aku adalah seorang raja besar. Janganlah kau berdiri di hadapanku dengan sikap seperti itu. Membelakangi aku. Kakang Prabu. Menyingkirlah, kataku. Aku bukanlah seorang pengecut. Dan aku tidak ingin ada seorang pun yang menyangka aku pengecut. Aku melarikan diri adalah karena ingin menyelamatkan putra mahkotaku, Sanjaya. Bukan karena takut menghadapi kalian dari Indraprasta. Menyingkirlah, Sampit. Kakang Prabu. Nah, ini tidak ada lagi yang menghalangiku. Majulah, tunjukkanlah kegagahanmu dan kedikjayaanmu, Rangga. Baiklah, bersiaplah kau untuk mampus. Baru saja Raden Kuda Amoksa akan menyerang Prabu Sana, dari arah sampingnya terdengar satu jeritan histeris dari Sri Kanti permaisuri dari Prabu Sana. Kau perempuan iblis, perusak rumah tangga, kucekik kau, kucekik kau. Iya. Kucekik kau, wanita cabul, wanita tidak tahu malu, tidak tahu berterima kasih. Diangkat kau dari wanita sudra, dari rakyat jelata, tapi kau bersikap bagaikan ular yang hendak menggigit kesana kemari. Kucekik kau, kucekik kau. Sesaat, Raden Rangga yang telah bersiap untuk menempur Prabu Sana terpana menyaksikan keadaan yang berlangsung di hadapannya. Dan beberapa saat kelengahan yang dibuat oleh kedua laki-laki itu ternyata telah dibayar mahal oleh mereka. Sri Kanti berhasil menarik patrem yang terselip di pinggangnya, sekaligus memendamkan ke dalam tubuh wanita yang telah mengganggu rumah tangganya sejak belasan tahun yang lalu. Raden Kuda Amoksa melompat ke arah dua wanita itu. Sementara itu pertandingan antara Resi Amista dengan Raden Sakapalwaguna, Setakling dan Sariti terhenti. Oh, Sampit. Oh, kau, apa yang kau lakukan, Kanti? Apa yang telah kau lakukan? Sampit. Kakang Rangga, maafkan aku, Kakang. Aku memang berdosa padamu pada waktu-waktu yang lalu. Tapi aku sungguh telah menyesalinya, Kakang. Menyesal, Kakang Rangga. Sampit, aku juga bersalah padamu, Sampit. Aku bersalah telah memperlakukan kau tidak berperi kemanusiaan. Oh, maafkan aku, Sampit. Pada saat Diani Sampit mengerang kesakitan, dari balik sudut semak yang gelap menyeruak sebuah bayang-bayang putih. Sejenak bayang-bayang itu tertegun, tapi kemudian melenting ke arah kerumunan orang di hadapannya. Apa yang telah terjadi? Ayahanda, apa yang telah terjadi? Ibunda, apa yang telah terjadi? Siapa yang telah membuat ibu jadi seperti ini? Katakan. Wulan, anakku, selendang putih pemberianku masih juga kau pakai.
Bagus anakku. Pakailah terus elang putih itu. Semoga pesona dan kekuatan dari warna agung itu akan membuat hatimu bersih seperti selendang itu. Ayah, katakan, siapa yang telah membuat ibunda menjadi seperti ini? Katakan, aku akan menghancurkan kepalanya. Siapa ayahanda? Aku Wulan. Kanti, apa yang kini kau lakukan? Biarlah Kakang. Aku akan menemani wanita itu. Aku akan membuktikan apakah penyesalan Kakang karena aku membunuh dia. Dan juga penyesalan para keluarganya memang sudah sepantasnya. Aku akan membuktikan semua itu di alam sana, Kakang. Aku tidak bersalah, Kakang Sana. Perempuan itu memang sudah sepantasnya mendapatkan hukuman seperti ini. Kanti. Ibunda. Menyingkirlah ayahanda. Biarlah saya akan mencoba untuk menjadi anak yang berbakti. Saya akan mencoba untuk merawat jenazah ibunda. Raden Sanjaya yang sejak tadi hanya termangu memperhatikan semua kejadian itu, kemudian mendekati dan mengangkat jenazah ibundanya. Apapun yang terjadi adalah karena kehendaknya. Aku terima semua ini sebagaimana satu keharusan. Aku terima semua ini yang agung. Aku tidak bersedih, tapi bukan berarti aku gembira. Aku ikhlas akan kematianmu, tapi bukan berarti aku tidak menyukaimu. Pergilah, Bunda. Bertanggungjawabkanlah semua perbuatan ibunda sebagaimana dahulu yang dilakukan oleh semua manusia. Dan saya pun kelak akan menemui keharusan seperti ini. Semua ini satu keharusan. Semua ini satu keharusan. Prabu Sana melangkah mengikuti Raden Sanjaya putranya. Demikian juga Dampu Awuk dan Nimas Kayuwangi. Sikap dari Raden Sanjaya yang memang sejak semula tidak banyak berbicara sangat mengejutkan seluruh rombongan pelarian itu. Tidak terkecuali ayahandanya Prabu Sana. Dan ketika Prabu Sana menghilang di balik kegelapan, di tempat itu yang tersisa hanyalah Raden Setakling, Sariti, Raden Sakapalwaguna dan Anting Wulan yang tiba-tiba saja dadanya berdebar memandang kepergian Raden Sanjaya. Seakan-akan ada suatu perasaan yang sukar dimengertinya. Suatu perasaan yang dirasakannya mempunyai hubungan khusus dengan wanita agung dari Laut Selatan. Akan tetapi sesaat saja, semua itu lenyap. Dan kini Anting Wulan kembali bersimpuh di hadapan ibundanya yang masih saja mengerang kesakitan. Ibunda, apakah ibunda dapat duduk? Saya akan mencoba untuk mengurangi penderitaan dan rasa sakit yang ibunda rasakan. Tidak usah anakku. Kanti telah mendahuluiku. Ya benar. Biarlah semua ini kuserahkan saja pada Dewata Agung. Biarlah dia yang menentukan hukuman yang setimpal padaku. Ibunda tidak akan mati. Aku akan mencoba untuk menyembuhkan luka ibunda. Percuma, Wulan. Aku sudah merasakannya. Selamat tinggal, Rangga. Anakku Wulan. Maafkan aku. Ibunda. Anting Wulan menangis terisak.
ayahandanya berdiri mematung di belakangnya. Adik Wulan, sudahlah. Jangan hanya menangis saja. Jenazah ibumu harus kau rawat dan kau kebumikan. Iya, kawanmu itu benar, Wulan. Ibumu harus segera kita kebumikan. Kita tidak bisa membiarkannya terus-menerus seperti ini. Iya, saya mengerti, Ayahanda. Wulan, apakah kau akan menguburnya di sini? Apakah harus dikuburkan di tempat lain? Ya, di tempat ini kukira cukup baik. Di sana itu, di bawah pohon besar dekat parit kecil. Kita akan dapat mengingatnya jika kita kelak akan menyambanginya. Biarlah, Paman. Saya yang akan membuatkan lubangnya. Dengan mempergunakan sebuah ranting yang cukup besar, Raden Sakapalwaguna dibantu dengan kakangnya Raden Setakeling segera menggali lubang. Sementara Anting Wulan termangu memandanginya. Sudahlah, anakku Wulan. Marilah sekarang kita tinggalkan tempat ini. Kita kembali saja. Kembali kemana, Ayahanda? Ya, tentu saja ke Indraprasta. Atau terserah kaulah. Kemana kau suka? Saya hanya menghendaki Ayahanda meninggalkan semua urusan Ayahanda dengan Prabu Sora. Saya tidak menyukai orang itu. Oh, iya. Baiklah. Tapi kuharap kita kembali dahulu ke Galuh. Aku ingin berpamitan dengan Kakang Prabu Sora, pamanmu. Nah, marilah kita berangkat sekarang. Ayolah, Hamista. Baik, Tuan Rangga. Kakak. Pergilah kau bersama dengan ayahandamu, Wulan. Semoga kau menemukan kebahagiaan bersamanya. Sebenarnya, aku ingin menyampaikan berita ini pada Eyang Guru. Iya. Kami akan menyampaikannya dan menceritakan semua kebahagiaan yang kau temukan. Dan juga sekaligus kekecewaanku saat ini. Kekecewaanku yang Kakang saksikan tadi. Berangkatlah, Adik Wulan. Marilah, Wulan. Selamat tinggal, Kakang Sakra. Mengambil kembali si Tunggul, Anting Wulan menuju Istana Galuh bersama-sama dengan ayahandanya dan Resi Amista. Sementara itu di kesunyian malam, di keremangan sisa-sisa perapian yang dibuat oleh rombongan Prabu Sana, yang tampak kini hanyalah Raden Setakeling, Raden Sakapalwaguna dan Sariti. Bagaimana sekarang? Kemana kita akan pergi? Kakang Seta dan Sariti, kita beristirahat saja. Tapi yang jelas tidak di tempat ini, Kakang. Iya. Lalu tempat ini telah menggurat satu kenangan yang sangat hitam. Kita mencari tempat lain saja. Aku kira kalian kembali saja ke Padepokan. Sudah tidak ada lagi yang akan dan dapat kalian lakukan di sini. Yang Guru. Ya, sebaiknya kalian kembali saja ke Gua Larang. Adik-adik kalian dan para penduduk sekitar Padepokan kita telah membangun kembali Padepokan kalian. Kakek, apakah kakek telah datang sejak tadi? Ya, aku telah menyaksikan semua kejadian tadi. Lalu mengapa kakek tidak keluar? Manakala Anting Wulan ingin memohon restu dari kakek, ingin pamit untuk berkumpul dengan ayahandanya. Biarlah, aku tidak ingin mengguratkan kembali rindunya pada diriku. Dan juga rinduku pada dirinya. Biarlah dia menumpahkan seluruh rindunya pada ayahandanya yang sesungguhnya.
marilah kita kembali. Lalu bagaimana dengan adik Sariti? Apakah kita akan membiarkannya seorang diri di tempat ini? Sekarang, marilah kita kembali mengikuti kisah dari Raden Purbaya. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Purbaya bersembunyi ketika Mamang Kuraya membebaskan Anting Wulan. Setelah Anting Wulan meninggalkan mereka, Raden Purbaya bersama-sama dengan Cempaka dan Mamang Kuraya segera menuju kota raja. Lihatlah itu, Kek. Pertempuran meluas hingga jauh keluar pintu kota raja. Agaknya peperangan itu sudah berlangsung cukup lama, Raden. Lihatlah itu, Raden. Sudah banyak sekali korban yang berjatuhan. Ya. Dari sini, aku dapat melihat dengan cukup jelas korban-korban itu. Dan tidak sedikit dari mereka yang tengah sekarat meregang nyawa. Kek, apakah yang dapat kita lakukan? Apakah yang dapat kita perbuat untuk menolong mereka? Ya, berjanji untuk menghindarkan peperangan seperti ini sedapat-dapatnya. Menghindarkan pertumpahan darah besar-besaran ini sedapat-dapatnya. Raden dapat berbuat itu karena Raden kelak adalah seorang penguasa, seorang raja. Dan di tangan Raden kelak terletak penentuan-penentuan pecah tidaknya peperangan itu. Lalu dengan kata lain, saat ini kita tidak akan dapat menghentikan mereka. Ya, memang tidak mungkin, Raden. Benarkah begitu, Kek? Ya, kakek tidak melihat jalan dan alasan lain. Sekalipun dengan alasan kemanusiaan. Kemanusiaan? Kemanusiaan yang bagaimana? Kemanusiaan yang seperti apa? Apakah Raden tidak menyadari bahwa peperangan ini terjadi karena mereka mempunyai alasan yang kuat dibandingkan dengan kemanusiaan yang Raden katakan itu? Dalam situasi peperangan seperti ini, kemanusiaan hanyalah sebuah mimpi, Raden. Sebuah mimpi yang indah, sebuah mimpi yang sebenarnya mereka harapkan, tapi tidak akan pernah menjadi suatu kenyataan. Apakah kita tidak mungkin untuk membangunkan mereka dan menyadarkan mereka untuk menikmati mimpinya itu? Mimpi yang mereka harap-harapkan itu. Mimpi yang sebenarnya dapat mereka raih dan rasakan. Ada satu alasan lain yang lebih kuat dan menonjol, Raden. Dan itulah yang kini tampil sebagai satu kenyataan, yaitu sikap kesatria. Sikap membela junjungan dan tanah tumpah darah mereka. Dalam peperangan seperti ini, kemanusiaan hanya berada dalam alas kaki mereka, Raden. Dan sikap kesatria berada jauh di atasnya, di atas kepala mereka, Raden. Apakah dengan demikian, bumi kita akan selamanya seperti ini? Sikap kemanusiaan ada di bawah sikap kesatria. Raden, jangan salah mengerti. Hal itu hanya dalam waktu-waktu tertentu saja. Karena itu, seperti yang sudah kakek katakan, hindarilah peperangan seperti ini sedapat-dapatnya. Dan Raden mempunyai kesempatan untuk itu. Sudahlah. Marilah kita melihat ke dalam kota raja. Kita coba melihat apa yang terjadi dengan keluarga istana. Baik, Kek. Mari, Kak. Ayo. Ayo, Cempaka. Kita melalui sudut sana. Di tempat itu hampir tidak ada kelompok yang saling bertumbuk. Ayo. Lihatlah itu. Di jalan utama sana itu, Raden. Lihat. Itu adalah Anting Wulan. Dia sedang bertempur dengan Prabu Sora. Iya, benar, Raden. Saya kira Bibi Wulan akan dapat mengalahkan lawannya itu, Raden. Iya, kau benar, Cempaka. Anting Wulan mempunyai kelebihan dibandingkan dengan Prabu Sora lawannya. Tapi walaupun demikian, kepandaian Raja Indraprasta itu juga tidak dapat dibuat main-main. Iya, benar, Kek. Saya melihatnya adanya kesamaan gerak antara mereka. Itulah ilmu langka Banyu Cakrabuana.
ilmu yang selama ini tidak pernah dibicarakan lagi. Sebuah ilmu milik Betara Wisnu. Sebuah ilmu yang teramat dahsyat. Dan menurut perkiraanku, keduanya pun belum sampai pada tataran tertinggi ilmu tersebut. Itu, lihatlah, Kek. Bibi Anting Wulan membuat lawannya terlempar mundur. Oh iya. Bibi Anting Wulan pergi meninggalkan lawannya, Kek. Iya, betul. Mengapa Bibi Wulan pergi, Kek? Mana aku tahu, Raden. Awas, itu. Lihatlah serombongan prajurit Indraprasta tengah mengejar prajurit Galuh. Ayo, kita menghindar saja. Ayo. Sebaiknya kita melihat-lihat ke bagian lain saja. Ayo. Setan, iblis, wanita dari mana gadis itu mendapatkan ilmu Banyu Cakrabuana yang demikian hebatnya, hingga melebihi yang aku miliki. Awas, satu saat aku harus mendapatkan rahasia dari ilmu Banyu Cakrabuana tingkatan berikutnya dari gadis itu. Oi, terus desak pasukan Galuh, tundukkan mereka secepatnya. Sebelum matahari terbenam, Galuh akan menjadi bagian dari Indraprasta. Hayo, desak terus. Prabu Sana telah melarikan diri. Panglima Pati telah tewas. Sebentar lagi mereka akan menyadari dan bertekuk lutut. Hayo, prajurit Galuh, menyerahlah. Kalian akan mendapatkan pengampunan dariku. Menyerahlah sebelum kalian menjadi korban sebagaimana kawan-kawan kalian yang lain. Prabu Sora terus berkeliling kota raja. Sambil berkuda ia berteriak-teriak untuk melemahkan semangat prajurit Galuh. Ayo, menyerahlah kalian. Tidak ada gunanya perjuangan kalian. Tak ada lagi pimpinan kalian. Menyerahlah, ayo! Beberapa saat kemudian, satu kelompok demi satu kelompok melemparkan senjata tanda takluk. Dan akhirnya ketika matahari mulai tenggelam, seluruh prajurit Galuh telah menyerah. Dan mereka semua dikumpulkan di alun-alun Indraprasta, menunggu keputusan lebih lanjut dari para pimpinan Indraprasta. Galuh berhasil aku tundukkan hanya dalam waktu 1 hari. Galuh Raya, penguasa terbesar di tanah Pasundan, berhasil aku tundukkan. Sebentar lagi, aku ingin melihat wajahmu Sana. Aku ingin melihat wajah saudaraku Sana yang begitu pongah memandangku saat aku menyambanginya. Cepat datanglah Rangga, kembalilah. Aku ingin segera melihat wajah saudaraku Sana. Di tangga istana Galuh, Prabu Sora tertawa terbahak-bahak, tertawa penuh rasa kebahagiaan. Dan setelah beberapa saat, Prabu Sora terdiam dan memandang tajam ke arah istana besar yang megah. Istana besar yang telah berpuluh-puluh tahun diimpi-impikannya. Kemudian perlahan-lahan Prabu Sora memasuki istana Galuh. Di kiri kanannya para dayang istana telah dipersiapkan oleh para pejabat Indraprasta untuk menyambut sang penguasa baru, Prabu Sora. Para dayang dan para pelayan dalam berjajar di sepanjang jalan menuju Paseban Agung di mana tahta Galuh berada. Wajah Ramhyang Prabu Sora berbinar-binar penuh kebahagiaan. Di hadapannya kini terlihat satu bentuk kemuliaan tertinggi. Tahta utama di tanah Pasundan. Tahta utama yang menjadi impian seluruh Maharaja Pasundan.
Perlahan-lahan, Prabu Sora mendekati tahta utama itu, dan kemudian dengan disaksikan oleh puluhan pasang mata, Baginda Prabu Sora mengelus-ngelus tahta utama yang menjadi impiannya. Kau kini menjadi milikku. Oh, Siwa Agung, dan kalian seluruh dewata di Kayangan, pastilah kalian telah merestui aku untuk menjadi manusia utama di tanah Pasundan ini, menjadi manusia mulia di tanah Pasundan ini. Akulah kini sumber kemuliaan di tanah Pasundan. Hoi, katakanlah bahwa aku adalah sumber kemuliaan, sumber kehidupan di tanah Pasundan ini. Katakanlah. Terima kasih para dewa. Dan untukmu Siwa Agung, terima kasih yang sebesar-besarnya aku ucapkan. Sambil tertawa-tawa penuh kegembiraan, Prabu Sora duduk di atas tahta, dan sang Prabu terus saja tertawa tiada henti, menikmati impian puluhan tahun yang kini telah menjadi kenyataan. Tahta Galuh telah menjadi miliknya. Saat Baginda Prabu Sora menikmati kebahagiaannya, di luar istana, sebagian prajurit dan para pejuang dari kelompok Dunia Hitam pun mencoba meraih dan mengambil imbalannya dari penduduk kota raja dengan berbagai cara. Kau lihatlah ini. Kau lihat. Aku sudah mendapatkan perhiasan sebanyak ini. Kakang salah jika datang dan memasuki rumah-rumah besar saja. Di rumah-rumah kecil pun dapatkan banyak permata-permata. Si Denok Emeh di Paliman pasti bakal semakin menjadi tergila-gila padaku jika aku bawakan perhiasan seperti ini. Dalam situasi seperti ini, kau masih saja mengingat-ingat kekasihmu, Puncang. Benar luar biasa. Ya, tentu saja. Aku bukanlah manusia sepertimu yang mudah melupakan kekasih, mudah berganti-ganti kekasih. Kucing rakus. Jangan kau berpura-pura suci. Memangnya aku tidak tahu dari mana kau mendapatkan kalung dan perhiasan itu. Bukankah kau mendapatkannya dari wanita muda di rumah ujung sana? Dan wanita itu kau perkosa setelah kau tarik perhiasannya itu dari lehernya. Kau tahu saja, Kakang Dadang. Tapi itu hanyalah sekedar imbalan kemenangan yang kita raih. Lepaskan itu! Kakang, itu lihatlah. Anak-anakmu mendapatkan ibu kijang yang menggairahkan. Kau ambillah, Kakang. Sebelum nanti kau hanya mendapatkan sisanya saja. Setan! Setan! Setan kau! Aku bukankah anjing seperti dirimu? Kau ambillah saja jika kau memang masih mempunyai tenaga. Benarkah, Kakang Dadang? Terima kasih. Terima kasih. Woi, Calung! Lepaskan wanita itu! Lepaskan! Kenapa aku harus melepaskan wanita ini, Kakang Puncang? Tolonglah saya, Tuan. Laki-laki ini sudah membunuh suami dan anak saya. Tolong, jangan biarkan dia mengganggu saya. Kau dengar itu, Calung? Dia tidak menyukai sikapmu. Ayo biarkan dia bersamaku. Kau keterlaluan, Kakang Puncang. Kukira kau bisa mencari yang lain sebagai kurbanmu. Maafkan aku, Calung. Kakangmu Dadang yang memerintahkan aku untuk menyelamatkanmu. Hah? Menyelamatkan? Iya. Menyingkirlah kau. Jangan kau ganggu wanita itu. Terima kasih, Tuan. Tolonglah saya. Hindarkanlah saya dari orang-orang yang menakutkan itu, Tuan. Kau akan menyesal lepas dari tanganku. Tapi masuk ke dalam mulut buaya seperti Kakang Pucang. Pergi kau dari sini, atau akan kerontokkan gigimu itu. Ayo, marilah Nyai.
Aku carikan kau tempat yang aman dari orang-orang seperti itu. Kemanakah Tuhan akan membawa saya? Bukankah kau ingin mencari tempat yang aman? Ayo, ikutlah aku. Tetapi... Kau terlalu merepotkan aku dengan sikapmu itu. Ayolah. Lepaskan aku! Puncang yang menjadi tidak sabaran dengan sikap ibu muda itu segera saja mengangkatnya dan kemudian membawanya menjauhi keramaian kawan-kawannya. Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah kelanjutan dari kisah ini? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-10, Geger Bumi Galuh. Sampai jumpa.